Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Ya, hari ini tradingnya kurang menyenangkan ya karena marketnya tiba-tiba lesu. Setelah tadi pagi sempat hijau, bagus, wah happy, terus tiba-tiba terus kempes. Why? Karena di sekitaran minggu ini atau minggu depan gitu, The Fed akan mengumumkan suku bunga. Apakah itu yang membuat jadi market jadi kempes? Orang mulai pelan-pelan mengurangi porsi mereka di market, atau mungkin ada isu lain yang mana kita juga belum tahu. Tapi pada dasarnya sebenarnya market masih, kalau secara teknikal kita lihat IHSG masih baik-baik saja, ya masih oke kok, ya. Kalau kita lihat chartnya hari ini asing juga masih net buy kok, 91,3 bio, transaksinya juga masih oke. Sekilas kita lihat ini, ya, transaksi masih 8,68 triliun. Kalau all market sekitar 9,7 tadi saya lihat, termasuk pasar nego ya. Nah, terus masih oke kok chart mantul dari Skyline, ya karena kita ketemu V-line aja resisten. Jadi biasa, biasa bikin galau. Sama kan kayak gini. Ketemu V-line, jebret, koreksi dulu, tapi habis itu kan dia rebound. Ya mungkin juga bisa sama ini ya, kalau kena V-line dulu, koreksi dulu, nanti dalam 1-2 hari dia bisa rebound lagi. Saya cukup optimis kok. Kita mengawali bulan Februari atau minggu pertama ini masih diwarnai sentimen bagus dari IHSG. Apalagi sebenarnya IHSG itu adalah pola double bottom loh, tau nggak? Nih, satu, dua ya. Ada pola double bottom, satu, dua. Kalau lihat dari sini lebih clear kali ya. Ini saya hapus dulu gambarnya, pas banget sebenarnya pada mantul nih. Saya hapus dulu. Nah ini saya bikin lebih clear. Ini kalau kita lihat nih, oh sorry, ini lupa, selalu lupa saya matiin. Ini kalau kita kayak begini, aduh, ya, ini kira-kira aja. Nah, ini satu, terus sorry guys. Nah ini kalau kalau kita tarik garis lurus ini kayak ini, sebenarnya dia udah breakout. Ini kalau kita bilang pola double bottomnya kayak gini, ya. Nah ini kalau kita gambarin trendline turun ya, ini sih sebenarnya sudah breakout pola double bottom, breakout, terus dia swing, dia naik lagi, terus dia swing lagi. Nah ini kalau dia bisa mantul lagi, ya ini pola pola double bottomnya terbentuk dan sempurna. Kita kasih resisten di sini. Jadi kira-kira kalau kita ngomong target, ya targetnya kira-kira segini nyampe lah ya. Ini kalau kita lihat targetnya secara klasik kayak gini. Saya nggak tahu, ya kira-kira aja lah kita. Jadi IHSG kemungkinan ke level 7.100-an nih. Ya, kemungkinan ke 7.100-an. Jadi ke sini nih.
kemungkinan kalau dia bisa rebound dengan baik ya. Itu. Nah, jadi kalau besok komposit rasanya pergerakannya ya dia mungkin bisa swing dulu, terus habis itu di Rabu dan Kamis dia bisa rebound. Ya, itu bisa rebound. Ya, itu kira-kira pergerakan market review kita untuk tanggal 31 November, 31 Januari, ya kira-kira di minggu pertama kira-kira pergerakannya kayak gimana. Ya, kalau dia bisa breakout, V-line, potensi dalam beberapa waktu depan, kita akan naikkan target kita ke area ini 7.100-an. Oke, dan coba kita lihat sektoralnya. ADX Basic diwarnai dengan asing masuk yang cukup banyak, 188 bio, tapi sektornya koreksi. Ya, ada sesuatu pastinya. Silakan dipantau. Terus habis itu consumer cyclicals, ini malah berlawanan. Asingnya keluar terus, tapi dia naik. Ya, yang kayak gini mungkin kayak sinyal kurang tenaga nanti. Terus energi, ini kunci support juga. Kayaknya udah mulai waspada koreksi terus. Sektor finance hari ini terkoreksi. Ya, kalau tadi ada yang tanya, bagaimana sih cara kita ngamatin IHSG? Ya, sedikit banyak liatin sektor ini juga salah satunya. Pantau aja IDX Finance-nya bagaimana. Kalau IDX Finance-nya potensi turun lagi, ya IHSG juga potensi turun. Tapi kalau sektor finance-nya bisa rebound, bisa naik, ya berarti kemungkinan naik juga terbuka lebar. Sektor healthcare, saya lihat dia kayak gini ya modelnya ya. Mungkin pada dasarnya masih menarik, tapi jujur kalau lihat chart kayak gini kita susah ya untuk bisa trading di tempat seperti ini kecuali Bapak Ibu modelnya buy and hold, beli, sabar, duduk diam gitu ya. Sektor industri nurut banget sama skyline-nya, bisa berbaris ke bawah gini ya. Nah, moga-moga ketahan di selendang bisa rebound. Panahnya juga udah keluar lagi. Moga-moga bisa rebound nih. Infrastruktur juga sama ya bikin galau ya. Moga-moga dalam beberapa hari bisa rebound juga. Consumer non cyclicals. Wah, ini sih sebenarnya membentuk pola cup and handle nih ya. Satu, ini dua. Moga-moga dia bisa segera rebound dan breakout. Makanya kita lihat beberapa waktu belakangan ini consumer non cyclicals kayaknya pergerakannya cukup menjanjikan ya. Tapi apakah benar bisa rally panjang apa enggak kita masih belum tahu. Properti, nah ini properti juga di sini ada tercipta bola double bottom juga, tapi kita nggak tahu dia punya keseriusannya seberapa serius dengan pola ini nanti pergerakannya ya. Nah ini tuh ya sama kan sebenarnya. Nah ini kan kayak ada pola double bottom. Moga-moga sama ya sektor properti. Silakan dipantau. Terus habis itu ada Tekno. Nah, Tekno juga bikin galau tapi nggak apa, dia masih ada di support. Moga-moga juga bisa lanjut lagi, bisa rebound. Transportasi, transportasi abaikan dulu aja ya. Saya jujur kurang terlalu suka dengan sektor ini. Ya, itu secara sektoral kita. Jadi harusnya sih pada dasarnya oke. IHSG masih berpeluang untuk rebound lagi. Cuma ya itu tadi. Mungkin antisipasi menjelang pengumuman The Fed ya. Dan ya kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Pertama,
untuk rekomendasi kita ada di agro. Wow, agro cakep ya, agro. Moga-moga bisa naik kembali ke atas skyline, targetnya bisa sampai V-line nih agro. Dia harus keluar dari area downtrend dia. Sama, kita coba kalau tarik dari sini, cari yang pendek dulu aja ya, nggak usah yang muluk-muluk. Nih, dia udah breakout, dia harus kalau bisa naik lagi, cakep ya. Kita kalau tarik dari atas lagi, sebenarnya bisa. Tapi kalau tarik dari atas lagi, dia sebenarnya sudah keluar. Tapi kan nggak relevan di waktu ini, ya. Jadi saya lebih suka ambil dari sini aja. Kita ambil yang ini aja nih. Lebih 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 relevan rasanya kalau ambil dari yang sini. Nah, ini lebih lebih oke ya. Dan ya habis agro ada Harum. Menarik, Harum ya, mantul-mantul dari skyline. Ini juga sama, ada pola juga. Kalau ambil yang di sini ya sama polanya kayak cup and handle, kayak double bottom gitu. Tapi kalau ambil dari yang lebih jauh, ini rasanya double bottom juga di weekly ya, sama double bottom. Harum mantul dari skyline, menarik untuk dicermati. Jadi ini kalau kita bikin gini, ini kan nah, sama kan, pola-pola mirip-mirip semua. Ini kalau dia pullback, dia bisa breakout. Ini juga menarik nih, bagus nih. Itu Harum. Terus habis itu ada Unilever. Unilever juga menarik ya. Ini kalau kita bikin gini, pas banget nih. Kita hubungin trend line bawah. Dia mantul-mantul. Moga-moga kali ini mantul lagi bisa breakout. Jadi kayak membentuk kayak ascending triangle. Nah ini kalau bisa breakout 4870 menarik banget nih. Jadi spek buy di sini kalau dia breakout 4870 tambah porsi ya. Habis lever ada NICL. Nah ini sedikit sedikit melenceng sedikit ya. Saya melihat ini cukup menarik ya. Dia kita kita lihat dia kebetulan habis naik dia koreksi tajam. Ini kita mungkin manfaatin trading pendek untuk rebound terbatas di areal ini. Targetnya jangan muluk-muluk dulu, kayaknya di areal ini 224 sampai 244 ya, sekitar ini nih lah. Ini target kita sementara ya. Ikutin T1 T2 juga boleh 224 dan 242 ini. Habis NICL, last but not least ada MAPI. Nah, MAPI ini menarik ya, MAPI. Ini tarik, saya hilangin dulu deh. Nah, targetnya nggak usah muluk dulu, ke sini dulu. Ini aja ke sini, kalau benar bisa ke sini 10%-an. Kalau bisa sampai sini, wow, 15% nih. Kita lihat MAPI di saat ini peluangnya cukup besar ya. Kita lihat dia dengan dibukanya PPKM semakin dilonggar dan sebagainya, sudah tidak ada istilah PPKM lagi. Kita lihat di mall juga masuk sudah nggak perlu pakai peduli lindungi lagi. Uh, Ekonomi juga mulai bergerak ya, dan salah satu yang diuntungkan adalah emiten ini pastinya. Ya, oke. Itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 31 Januari 2023. Dan kita masuk segmen berikutnya, ada tambahan satu, pengganti ulasan. Tadi
saya kebetulan merilis ini rekapitulasi. Saya kan untuk nasabah, saya setiap hari saya rilis pagi ya rekomendasi dua, tambahan rekomendasi. Bisa dari rekomendasi 5 yang saya berikan, bisa juga saya tambahin satu atau dua, duanya bahkan baru. Tergantung nanti saya lihat ada apa nih yang menarik untuk dicermati lagi. Dan ini saya riliskan pagi, jadi malamnya suka saya lihat-lihat dulu, lihat-lihat lagi, lebih detail lagi lihat. Jadi harusnya ini lebih sedikit lebih ya ngulik-ngulik lah. Tuh, ya, analisa itu kayak ngulik-ngulik kalau menurut saya. Jadi, nah ini saya mau sharing sedikit ya mengenai ini rekapitulasi ini. Dan ini mungkin teman-teman ada lihat ya. Ini ada apa aja sih gitu. Seperti biasa ini ada tanggalnya. Dan ini rekomendasi saya rilis. Dan pastinya rekomendasi kan baik kan. Terus ada entry. Entry itu ada range. Ada di dalam range. Kenapa saya pakai range? Karena kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang tanya sama saya, Pak, kita beli di jam berapa ya. Kalau sudah masuk jam segini, kira-kira masih oke apa enggak? Daripada gitu, saya mending kasih range. Selama ada di dalam range ini, silakan Bapak Ibu beli. Kalau dia turun di bawah range, ini kebetulan kalau areal beli saya ini cenderung lebih ke ketika dia koreksi. Kalau dia cenderung dia tambah turun di bawah range beli saya skip. Kalau Mama bilang, Pak, saya sudah terlanjur masuk gimana? Udah masuk, terus penutupan dibanting. Ya udah, besok kalau turun lagi, berarti memang confirm. Mending jualan dulu. Ya, mending jualan dulu. Jadi, ya gitu caranya. Terus ada target, ada stop loss. Nah, ini update. Setiap emiten, ini umurnya 5 hari. Setiap rekomendasi 5 hari. Jadi, kalau sampai seumpama setelah 5 hari, bagaimana, Pak? Ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, rugi. Ya, yang pasti kalau rugi kecil maupun rugi besar setelah 5 hari saya cut, saya jual, saya rebalancing. Artinya apa? Pindahin. Terus satu lagi adalah untung. Nah, untung ini kalau untung itu sesuai target, mencapai target T1 atau T2, saya jual. Ya. Tapi kalau jual sell on strength maksud saya. Atau bisa juga kalau sudah sampai T2, kita bisa hold, jaga trading stop istilahnya. Nah, satu lagi yang kita cermati kalau untungnya kecil. Ya, kalau untungnya kecil, setelah 5 hari kayaknya masih di situ-situ aja, atau bahkan jangankan untuk kecil, ya masih di situ bahkan nol gitu. Nilainya nol, bayar uang rugi admin. Sama, saya juga jual juga. Berarti selama 5 hari itu kita kasih kesempatan kalau dia nggak jalan ya udah jual. Oke, nah itu yang kita update. Jadi umur rekomendasi kita berumur 5 hari. Setelah 5 hari ini baru saya bikinin rekap. Ya, kayak contoh ini tanggal 16 sampai 20, makanya saya baru rilis setelah tanggal ini, setelah di atas tanggal 27. Ya, 27 jatuh hari Jumat kemarin kan. Jadi di update baru saya rilis. Nah, price update itu penutupan pada ketika saya buat ini rekap tanggal 27. Nah, action, nah ini tadi ada yang take profit ya, sudah kena target take profit gitu, jual. Tapi sayangnya mereka masih naik lagi. Ya, karena ini saya yang bikin bukan saya, ya tim, lebih supaya apa menjaga kenetralan. Jadi kan saya nggak bilang, oh Medco kan masih naik sampai segini nih umpamanya. Eh gini deh, biarin aja deh gitu ya. Floating 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 naik terus deh gitu. Ya nggak bisa. Giliran naik saya nggak jual, giliran turun saya buru-buru jual atau sebaliknya gitu kan nggak fair ya. Kita buat fair mungkin. Jadi ada yang take profit, ada yang hold, ada nah kayak gini 14% tapi masih hold kayak gitu kan. Nah, terus udah gitu ada yang hold tapi voting loss. Nah, kayak gini saya realisasikan gitu ya. Terus not entry, ada yang not entry. Jadi kita kan kasih range area tapi ternyata dia nggak nyampe ke area itu, ya udah kita nggak entry gitu ya.
Kemudian potensial profit. Nah, Pak, kok bisa menentukan? Sebelum saya bicara mengenai potensial profit, pastinya kan ada entry buy. Kok bisa ngitung angka ini dari mana gitu kan? 1 juta, 1.400.000, 1.100.000, 180.000, kok bisa gitu loh. Berdasarkan apa, Pak? Nah, saya bikin di sini kira-kira simulasi for entry. Nah, di sini saya bikin tabel. Jadi kalau indeks 30, bobotnya saya kasih masuk nominal full power 30 juta, ya kan? Terus kalau LQ45 20 juta, Kompas 100 10 juta. Kalau IHSG doang, artinya nggak masuk indeks mana-mana, cuma 5 juta. Kenapa? Karena biasanya potensial yang jalan tuh gorengan. Ya. Nah, itu dari situ ada ketemu angka. Kira-kira loh ya. Nah, ini masuk indeks apa nih? Gitu kan. Nah, terus saya masukin nilainya. Oh, itu otomatis ya. Otomatis berdasarkan indeks. Oh, Medco masuk indeks LQ45. Nah, entry buy 20 juta. Pak, saya masuknya 20 juta. Sedikitan, saya masuknya 200 juta. Oke, angka tambah. Tinggal tambah nol di belakang aja, gampang gitu ya. Atau Pak, saya masuk nggak banyak Pak, cuma 2 juta. Gimana? Ya udah tinggal kurangin angkanya aja gitu. Nah, dari sini saya rekapitulasi. Anggaplah saya punya modal total cash 300 juta ya. Selama ini trading saya sudah ukur memang nggak pernah sampai jauh di atas itu. Karena saya coba disiplin ya. Kira-kira kita punya modal berapa dan growth-nya berapa. Biar fair aja. Kita jadi benar-benar kita seperti layaknya trading beneran, punya duit. Kan nggak mungkin kita punya duit, ya kalau ada duitnya nggak ada serinya sih nggak apa-apa ya. Tapi kan biasanya kan kita, ya udah duit di RDN aja kita puter-puterin gitu kan. Total cash 300 ya. Tapi karena di sini ada masuk yang Kompas 100, ada masuknya Kompas atau LQ45, nah nominalnya kan nggak seragam semua. Saya total, nah total entry buy kita berdasarkan indeks 220 juta ya, total turnover kita nih. Masuknya per 30 jutaan, 20 juta atau 10 juta. Nah, dari 220.000 itu total kita punya turnover ya, modal yang kita pakai untuk jual beli, mendapatkan profit 7,177 juta ya. 7.177.000 ya, lebih gampang. Secara persentase terhitung adalah 2,39%. Wah, kok kecil ya Pak ya. Nah, kembali lagi. Di sini saya lebih mementingkan adalah keamanan dan kenyamanan investasi kita atau trading kita ketimbang mendapatkan gain besar. Ngapain dapat gain besar tapi risknya juga besar? Saya mengecilkan risk, jadi saya cukup terima dengan nilai nominal 2,39% per minggu. Ingat, ini per minggu loh. Jadi kalau kita bisa secara baik konsisten, nggak usah konsisten lah. Em, Anggaplah yang sekitar 2-3% ini, 2,4 gitu sampai 3% itu anggaplah di 2 minggu gitu. Total sudah 5,5%. Nah, minggu yang lain anggapnya cuma 0 atau mungkin bahkan minus atau cuma 1. Paling pahit-pahit saya bisa dapat 5% per minggu. Kalau per bulan. Kalau kita dapat 5% per bulan, ya kan? Dikali 12 itu sudah 60%. Bunga deposito berapa? Bunga deposito, let's say anggap yang dapat special rate mungkin bisa sampai 7-8% per tahun. Ini 5% per bulan. Gimana? Ya memang secara persentase kelihatannya kecil, tapi saya pastikan rekomendasi saya ini, Bapak Ibu bisa masukkan duit, dana ke sini, itu sampai berlapis-lapis. Maksudnya dengan dana yang besar pun nggak masalah gitu ya, yang penting nyaman, aman, udah itu target saya, goal saya. Nah, kalau bicara mengenai winning rate Pak, dari rekomendasi ini berapa banyak menang, berapa banyak kalah, nah kita hitung deh, gampang kok, kelihatan aja dari sini. Sebanyak 22%, ya kalau kita cuma bisa bicara tentang win or lose ya, winnya 78%, lose-nya 22%. Itu udah gede banget gitu ya. Jangan salah, winning rate 53% aja. Artinya 3% lebih banyak dari satu. Kalau 50-50 berarti kan nggak.
menang 50, kalah 50. Ya, berarti kalau 50-50, 0, berarti kan impas. Kalau seumpama dia 52%, ini 48%, itu aja winning rate-nya udah bener, udah naik loh. Ya, padahal ini cuma menang 2% dari yang satunya, dari yang kalah. Selisih cuma 2% doang. Itu aja udah dianggap bagus. Apalagi ini 78% winning rate. Itu gede banget Bapak Ibu. Nggak gampang loh bisa menentukan. Ini rekomendasi cuma sehari cuma dua loh. Sehari cuma dua. Tapi selalu pasti ada yang menang. Kalau nggak menang satu, kalah satu. Ini bahkan seringnya dua-dua menang. Ya, kayak hari ini rekomendasi kita MRT menang. Terus satunya lagi apa? Inkonya swing. Tapi bisa menang nggak? Bisa. Ketika market berbalik arah ya bisa jadi balik menang lagi. Intinya pemilihan emitennya bisa kita pertanggungjawabkan dengan benchmarking seperti ini. Ya, itu saya mau sharing-sharing para teman-teman semua. Jadi ya saya juga sekalian juga ajak ya buka rekening di Heran Putri. Jadi akan mendapatkan benefit tambahan untuk rekomendasi ini. Dan ini khusus untuk nasabah loh, ya, untuk nasabah dan yang sudah menjadi member Winner Stocks Indonesia. Oke, buka rekening, support kita, support saya. Kita butuh omsetnya loh, ya. Oke, itu dulu market review, rekomendasi, serta ulasan saham. Semoga dengan sharing saya bisa menambah keyakinan Bapak Ibu ada di right track ya, track yang benar untuk belajar saham dan untuk trading saham. Oke, ya sampai di sini dulu market review kita untuk perdagangan tanggal 31 Januari 2023. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.